Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya robbal alamin. Belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, semester 1, pelajaran ketiga. Cita-citaku menjadi anak soleh. Kenapa anak soleh? Soleh artinya baik. Anak soleh artinya anak yang baik. Jadi, kalaupun kelak menjadi dokter, dokter yang soleh. Menjadi pilot, pilot yang soleh. Dan menjadi apapun, tetap menjadi soleh atau baik. Apa sih ciri-ciri anak yang soleh? Di antaranya taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesama. Pelajaran ketiga, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Cita-citaku menjadi anak soleh. Ciri-ciri anak soleh. Yang pertama tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, menghargai sesama. Kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri anak soleh. Jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, serta menghargai sesama. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Adalah contoh anak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kepada diri sendiri. Sikap jujur harus dibiasakan karena dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Anak yang jujur tidak akan mencontek saat ulangan. Dia akan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jujur kepada orang lain. Menepati janji apabila berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu guru akan menyerahkan tugas pada hari dan tanggal tertentu, maka siswa tersebut harus memenuhi janjinya. Contoh lain, seorang anak yang mengembalikan sisa uang jajan kepada orang tuanya. Itu termasuk contoh jujur kepada orang lain. Ciri anak soleh berikutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kita. Merekalah yang sudah mengasuh kita, membimbing kita, memberi makan dan minum, pakaian, mendidik, dan menyekolahkan. Bagaimana cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua? Yaitu patuh dan taat jika dinasehati, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, selalu ingat untuk mendoakannya. Bagaimana doa untuk kedua orang tua?
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini adalah contoh anak yang membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Saat bertemu mengucapkan salam, bersalaman, memperlihatkan wajah berseri-seri, tidak cemberut. Mendengarkan dan menaati nasihatnya. Tidak malas-malasan dalam mengerjakan tugas. Berbicara dengan santun, tidak memotong pembicaraannya. Memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah, ini contohnya juga. Ketika bertemu dengan ibu guru, setelah sampai di sekolah, bersalaman, ya. Nah, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Ciri anak soleh selanjutnya saling menghargai. Menghargai pendirian orang lain, misalnya dalam sholat subuh ada yang membaca doa kunut, ada yang tidak. Kita harus menghargai karena semua ada tuntunannya. Menghargai keyakinan orang lain, misalnya dalam berteman harus selalu rukun dan saling menghargai, meskipun berbeda agama atau berbeda keyakinan. Menghargai pendapat orang lain, misalnya dalam belajar kelompok atau diskusi, kita harus menghargai pendapat teman, tidak merasa pendapat kitalah yang paling benar. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Insya Allah, aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah. Insya Allah, aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guruku. Insya Allah, aku selalu menghargai orang lain. Semangat anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.